Bang Irfan Hakim itu? Irfan Hakim. Ya, siapa namanya? Irfan Hakim. Irfan Hakim. Ya. Bang Irfan itu saya lihat orang yang beradab dan orang yang berakhlak. Saya sangat kagum dengan beliau. Akan tetapi dalam konteks ini ya, kalau dia merasa tidak korup otaknya itu, insya Allah tidak korup. Itu makanya dia bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Jangan karena temannya dia melakukan pembelaan. Kalau temannya salah, katakan yang salah. Benar, katakan yang benar. Apalagi sahabat Dwi Isdalia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan entah itu memberikan kritis yang membangun entah, tapi dia memasukkan Reza seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan dan gitu. Gua di sini ini sangat sensitif. Gua nggak tahu gua harus ngebelain siapa gitu ya. Si ibu punya alasan, si anak juga punya alasan, mungkin capek banget hidupnya, susah gitu kan. Sementara emaknya artis kaya gitu. Tapi kalau gue jadi Reza, gue nggak minta diakui sih sama emak gue yang begitu. Beneran deh. Mendingan ya udah. Kalaupun misalnya orang udah banyak yang bilang, lu tuh anaknya Denada, ya gue tinggal bilang aja, iya gue anaknya Denada. Tapi gue udah nggak anggap dia emak. Kok iso awakmu sing nangis-nangis, Mbak? Aku takon. Kok iso? Lapo awakmu nangis-nangis ndek TV? Sumpah gak jelas apa aja. Geram dengan kasus penelantaran anak, Lisa Mariana berikan sindiran pedas untuk Denada. Simpenan yes, buang anak no. Publik hingga kini masih dihebohkan dengan isu dugaan penelantaran anak yang menyeret nama pedangdut Denada. Polemik ini mencuat setelah seorang pemuda asal Banyuwangi bernama Reza Rizky Hosano mengaku sebagai anak kandung sang penyanyi. Tak berhenti pada pengakuan, Reza bahkan telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dalam gugatan tersebut, ia menuding Denada telah menelantarkannya sejak kecil. Diketahui Reza dirawat dan dibesarkan oleh Ratih Puspita Dewi, adik mendiang Emilia Contessa. Ratih merawat Reza layaknya anak kandung sendiri sejak usianya masih sekitar 10 hari. Seiring bertambahnya usia, Reza mulai mendengar selentingan kabar mengenai identitas ibu kandungnya. Informasi tersebut mendorongnya untuk mencari tahu jati diri dan asal-usul keluarganya. Dari berbagai cerita yang ia dengar, Reza kini meyakini bahwa Denada adalah ibu kandungnya. Keyakinan itulah yang membuatnya memberanikan diri untuk bersuara ke publik. Reza pun menegaskan bahwa tuntutannya bukan soal materi, melainkan pengakuan sebagai seorang anak. Dari Reza sendiri, ia pengennya harus ada pengakuannya, ujar Reza saat hadir di podcast Denny Sumargo. Viralnya perseteruan antara Reza Rizky Hosano dan Denada kini memancing beragam reaksi dari publik. Komentar demi komentar bermunculan, tak hanya dari warganet tetapi juga dari kalangan publik figur. Salah satu tanggapan datang dari Lisa Mariana. Melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, @LisaMarianana, Lisa tampak memberikan reaksi usai menyaksikan podcast Reza bersama Denny Sumargo. Dalam unggahan tersebut, Lisa mengaku tak habis pikir jika benar tudingan penelantaran anak yang diarahkan kepada Denada. Ia bahkan membandingkan naluri seorang ibu terhadap anaknya dengan kondisi yang tengah ramai diperbincangkan. Gue mah rela mati-matian buat anak, dia mati-matiin buat anaknya sendiri, ucap Lisa dalam unggahan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Lisa Mariana kembali melontarkan sindiran yang lebih tajam. Kali ini ia secara terang-terangan menyentil Denada yang diketahui merupakan mantan istri Jerry Aurum. Melalui unggahan lain di Instagram, Lisa menuliskan kalimat bernada sindiran pedas yang langsung memicu perhatian publik. Buang anak no, simpenan yes. Gak apa-apa deh, yang penting gue gak buang anak, lanjut Lisa. Tak hanya menyindir, Lisa juga mengungkap keinginannya untuk bertemu langsung dengan Reza Rizky Hosano. Ia bahkan meminta bantuan warganet agar bisa dipertemukan dengan pemuda asal Banyuwangi tersebut. Guys, yang bisa menjembatani aku untuk ketemu Reza, boleh DM atau kontak nomor di bio ya. Sebagai seorang ibu, aku mau banget jumpa Reza. Terima kasih, tulis Lisa dalam unggahannya. Unggahan tersebut sontak menuai beragam respons dari warganet. Banyak diantaranya mengapresiasi empati Lisa Mariana sebagai seorang ibu yang menunjukkan kepedulian terhadap nasib Reza. Tak sedikit pula yang menilai sikap Lisa mencerminkan naluri keibuan, terutama ketika melihat kisah seorang anak yang mengaku tumbuh tanpa pengakuan dari orang tua kandungnya. Meski demikian, ada juga warganet yang memilih untuk tetap bersikap netral dan menilai persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum yang tengah berjalan. Guys, ini ada info terkait boykot Denada ya kepada Komisi Penyiaran Umum ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin Reaction ya. Ini adalah channel kedua aku. Yang pertama ada channel Uki Kelvin ya. Di sini ada ke channel kedua aku ya. Bantu subscribe ya guys ya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral juga guys ya. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys.
Himbauan untuk Komisi Penyiaran Umum agar segera memboikot artis yang bernama Denada. Dan untuk stasiun TV apapun yang masih menggunakan artis tersebut diharap untuk diberhentikan dulu. Ya, sebelum kasusnya Denada dengan anaknya selesai. Ya, saya ikut gedek loh. Lihat podcastnya Densu kemarin. Kronologinya itu diceritakan oleh Bu Ratih dan Reza. Juga menantunya, ya, jadi menantunya itu pengacara dan itu suami dari Mbak Putri, ya, anak dari Bu Ratih. Siapakah Bu Ratih? Bu Ratih itu istri dari omnya Denada satu-satunya, ya. Jadi diceritakan, ya, kita baca ke baiki. Reza lahir 24 tahun yang lalu. Dan tak ingin drama keluarga ini, yang tak ingin aib ini terbongkar. Ya, pada saat Reza dilahirkan, mereka mencoba menutupi dengan menawarkan Reza untuk diasuh oleh orang lain. Tuh, Sekarang guys, ya. lagi rame banget yang namanya ibu durhaka gitu ya. Ada seorang anak namanya Reza mengaku kalau dia itu adalah salah satu anak kandung dari Denada gitu ya, yang lagi naik daun saat ini. Tapi di satu sisi lain juga dia ini hanya sekadar untuk diakui saja oleh ibu kandungnya, bukan mencari ketenaran semata dan mencari uang gitu katanya. Terus yang satu lagi yang katanya yang merasa dirugikan atau yang katanya ibu kandungnya gitu ya, kalau ternyata dia benar-benar tidak merasa salah gitu ya. Ini kan karena sudah dipublish, sudah orang tahu semua se-Indonesia gitu ya. Harusnya speak up aja gitu kalau memang ternyata di poin yang mana gitu loh, kalau yang diujarkan atau yang diceritakan di publish adalah itu nggak benar gitu loh. Jadi kalau menurut gue ini dua-duanya ada yang janggal gitu ya. Gue jadi kepikiran sih, semua ini apakah benar adanya atau rekayasa semata gitu ya. Gara-gara kamu Reja, si Denada kena boykot, gak masuk TV lagi. Hey, harusnya dari dulu tahun 2000-an itu dia udah kena cancel culture gara-gara kelakuan dia, perbuatan dia ini. Ya, bersyukur dia masih dipakai stasiun TV. Sebenarnya bukan zaman dia lagi, menurut aku ya. Mungkin ya tahun-tahun itu oke lah dia eksis kan. Sekarang udah nggak cocok lagi sebenarnya. Cuman udah lah, mungkin udah waktunya tahun 2026 ini berbenah diri ya. Ingat kelakuan dia di masa lalu, gimana dia membuang anaknya. Itu aja ingat. Sekarang gak usah mikirin lagi masuk-masuk TV ya. Harusnya kalau udah harusnya sebagai entertainment atau sebagai orang yang berduit gitu ya kan, pasti punya usaha kan, nggak mungkin nggak punya usaha di bidang apa kayak, biar nanti kalau nggak dipakai TV lagi bisa punya penghasilan lagi. Jadi jangan salahkan dia ya. Pembuli lambe. Problematik itu adalah keputusan itu diambil oleh kedua orang nih, antara nenek Praktisi hukum ya, satu kan ini ya. dan anak. Kenapa problematik? Keputusan diambil antara nenek dan anak. Bukannya jutaannya cewek-cewek gacol yang buncing ketika mereka masih muda. Yang besarin anaknya itu adalah neneknya. Lihat tuh di kampung-kampung. Di Jakarta juga banyak kok sampai zaman sekarang. Halo? Jadi ini sebenarnya gak terlantar banget kan, katanya kerja dan ikut neneknya. Terus, apakah ini juga benar anaknya sih? Memang tahun 2002 ketika si anaknya Toket Boom ini lahir di rumah sakit mana? Memang di film Hollywood kan juga kalau kita mau lacak seseorang, kalau itu anak siapa, kita ke rumah sakit, kan ada arsipnya. Oh ini lahir tanggal sekian, nama ibunya Toket Boom. Ya pasti kan dikasih nama sementara kan anak itu, supaya nggak ketukar. Di mana? Bagus juga sih nanti masuk ke ranah hukum. Pasti pengecara harus bawa juga sertifikat lahir di rumah sakit. Mungkin lahir di kebun kali ya, atau di pinggir kali si Toket Boom. Sakitnya keluarga katanya mereka keluarga artis gak sanggup bayar rumah sakit, terpaksa lahir di WC umum gitu kan, atau di kebun.
penyidikan tapi juga di tingkat jaksa dan hakim. Halo. Jadi, di situ akan lebih kuat nanti tuntutan-tuntutan uangnya itu. Kan tujuannya uang, bukan masalah pelukan. Kenapa keluarganya juga itu yang katanya besar itu enggak bawa masalah ini ketika dia masih umur 10, 12, atau 15 tahun? Geskolot umur 24 tahun mungkin pengen uang kawin kali ya. Pengen anaknya mau kawin, minta aja uang kawin di ballroom, di Shangri-La Hotel, atau di Hotel Mulia. Halo? Gak masuk akal semuanya ini ya. Jadi ini murni karena mau cari duit, nggak ada urusan. Waduh, guys. Menurut pendapat kalian gimana nih, guys ya? Bisa tulis di kolom komentar. Bahasanya lumayan ya, agak-agak kasar nih ya, Om Bule ini. Menurut kalian gimana, guys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir tentunya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Dan kenapa Reza hanya fokus mencari ayah ibunya ya, dan tidak mencari ayahnya ya? Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you.